kompilasi hukum ekonomi syariah, eh, Perma nomor 2 tahun 2008, Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Juga yang terbaru ada SEMA nomor 1 tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai pengadilan. Di sini ada pengaturan terkait dengan peradilan agama yang mana kalau pasangan mau bercerai itu harus menunggu 6 bulan dulu berpisah, baru artinya pisah rumah baru kemudian bisa mengajukan gugatan cerai dan sebagainya. Dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan perbankan syariah. Nah, berkaitan dengan peradilan tentunya kita tidak bisa melewatkan kompetensi ya. Ada kompetensi uh, secara absolut dan juga relatif. Yang mana sebenarnya kompetensi itu sama dengan kekuasaan atau kewenangan. Sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan kompetensi, kewenangan, kekuasaan itu sama. Kaitannya adalah terkait dengan bagaimana pengadilan itu mempunyai eh, hak untuk mengadili. Ya. Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal, yaitu absolut dan relatif. Ya, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan. Lalu kemudian pengertian daripada kompetensi absolut itu sendiri mungkin barangkali perlu diingat karena barangkali nanti di ujian itu juga ada apa maksud kompetensi absolut, kompetensi relatif gitu ya. Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya, pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan agama lah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau di Mahkamah Agung. Jadi memang ada tingkatannya. Beda kalau misalnya nanti misalnya teman-teman mempelajari kepailitan gitu ya. Kepailitan itu tidak ada tingkat banding. Jadi setelah tingkat pertama langsung kasasi. Ya, kalau di pengadilan agama itu berjenjang, ada pengadilan tingginya. Terhadap kompetensi absolut ini, pengadilan agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, PA dilarang menerimanya. Jika tetap diterima, maka tergugat dapat mengajukan eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini dapat dilakukan kapanpun oleh tergugat. Selain kompetensi absolut, tadi saya singgung ada kompetensi relatif ya. Kompetensi relatif ini diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya. Misalnya antara PN Magelang dengan PN Surabaya, antara PA Surabaya dan PA Sidoarjo. Nah, ini tentunya jangan sampai keliru terkait dengan kompetensi relatifnya. Oke, saya lanjut aja. Nah, ini yang paling penting terkait jenis perkara kompetensi PA ya. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu yang menjadi kompetensi daripada pengadilan agama. Ada perkawinan, ada waris, ada wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Jadi artinya hanya hal-hal ini saja yang boleh diadili oleh pengadilan agama. Ya, contohnya perkawinan itu jenisnya apa saja yang termasuk dalam kategori perkara-perkara di bidang perkawinan. Misalnya izin beristri lebih dari seorang. Nah, ini yang misalnya mau poligami. Nah, ini harus izin dulu ke pengadilan agama untuk bisa melakukan poligami. Lalu kemudian izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Terus terkait dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, dan lain-lain. Itu di materi sudah saya sampaikan. Jadi artinya banyak sekali hal-hal yang dikaitkan dengan masalah perkawinan itu saja sudah banyak ya.
termasuk terkait dengan pencabutan kekuasaan wali, sah tidaknya seorang anak, dan sebagainya. Lalu yang penting juga dari peradilan agama itu adalah masalah waris tentunya. Berkaitan waris ini memang di Indonesia itu ada pilihan hukum yang mana eh, kita tidak, walaupun Islam mungkin memang seharusnya di pengadilan agama, tetapi ada pilihan hukum memang di dalam kewarisan Indonesia bahwa bisa memilih menggunakan hukum adat, hukum Islam atau hukum perdata BW, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya mau diselesaikan secara adat ya tentunya menggunakan hukum adat di wilayah tersebut. Tapi kalau misalnya mau menggunakan hukum BW ya berarti penyelesaiannya di pengadilan negeri. Ya, saya pikir mungkin sudah tahu tapi perlu di refresh gitu ya. Lalu kemudian masalah waris itu juga berkaitan dengan penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Nah, ini di dalam hukum Islam memang ada bagian-bagian terkait dengan ahli waris. Istri dapat berapa sepernya itu ada pembagiannya. Lalu kemudian adik laki-laki, adik perempuan tuh ada lagi juga pembagiannya. Jadi sangat jelas di dalam hukum Islam terkait dengan pembagian masing-masing ahli waris. Lalu kemudian jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 172 K garing SIP garing 1974 tentang peristiwa waris, hukum waris yang diberlakukan ditentukan berdasarkan agama pewaris. Nah, ini misalnya ternyata beda agama antara pewaris dengan ahli waris, itu ada putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan tentang wasiat wajibah. Juga nanti bisa dibaca di pasal 209 kompilasi hukum Islam terkait dengan eh, warisan yang pewarisnya berbeda agama dengan ahli waris. Gitu ya. Lalu kemudian ada wasiat. Ya, wasiat ini adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat pada orang lain atau lembaga badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Dalam waris Islam dikenal wasiat orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga didasarkan pada pasal 194 kompilasi hukum Islam. Jadi ada syarat-syarat terkait dengan wasiat yang bisa dibaca di pasal 194 kompilasi hukum Islam. Jumlah maksimal yang dapat diberikan dalam wasiat yaitu sepertiga dari harta warisannya. Kecuali semua ahli waris menyetujui maka boleh lebih dari sepertiga. Jadi beda wasiat, beda warisan gitu ya. Jadi kalau wasiat itu ada batasan jumlah maksimalnya. Ya, lalu kemudian ada hibah. Hibah ini juga menjadi salah satu kompetensi dari peradilan agama, yang mana tentunya terkait dengan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain yang masih hidup atau badan hukum untuk dimiliki. Lalu kemudian hibah itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya. Baca di pasal 212 kompilasi hukum Islam. Hibah kepada anak kandung dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jumlah atau batasan dalam hibah tidak ada batasannya apabila diberikan kepada orang lain. Lalu berikutnya ada wakaf ya. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya itu disebut wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dasarnya ada di Undang-Undang 41 tahun 2004, juga PP 42 tahun 2004, junto PP nomor 25 tahun 2018 terkait dengan wakaf. Lalu kemudian zakat. Zakat itu pengertiannya adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi zakat ini salah satu bentuk mensucikan harta gitu ya. Menurut agama Islam kan seperti itu. Sehingga perlu dibuatkan aturan terkait dengan itu supaya jelas juga nanti penerimaannya bagaimana. Ya, di samping Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah terdapat peraturan pemerintah juga Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat
Dan untuk penguatan penghimpunan terdapat instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Jadi pemerintah membuat Badan Amil Zakat Nasional ya, yang menghimpun terkait dengan zakat. Lalu kemudian infak juga merupakan salah satu bagian. Kalau misalnya ditanya apakah ada perkara-perkara terkait dengan ini, ya memungkinkan saja karena berkaitan dengan uang gitu ya, ada kepentingan di situ, maka tentunya bisa saja terjadi masalah. Sehingga Pengadilan Agama itu yang ditunjuk ketika misalnya terjadi permasalahan-permasalahan seperti ini. Ya, infak itu adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau karunia, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada sodako, ada juga ya yang penting ini adalah ekonomi syariah ya. Di dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada huruf I menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atas kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dan semua itu sampai poin K bank syariah. Jadi semua yang berbasis syariah ya sekarang ini lagi banyak sekali usaha-usaha di bisnis ekonomi syariah yang menggunakan istilah syariah ya. Sekarang asuransi syariah. Lalu kemudian bahkan perumahan-perumahan pun juga sekarang ada yang pakai istilah syariah. Nah, misalnya mereka bersengketa atau ada masalah terkait dengan usahanya, itu penyelesaiannya di peradilan agama atau di pengadilan agama. Gitu ya. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa satu, penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Dua, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Ketiga, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi artinya penyelesaian sengketa itu kan kita biasanya dalam bisnis itu kan ada perjanjian. Nah, kalau misalnya di dalam perjanjiannya disepakati tidak diselesaikan di pengadilan agama, tetapi di lembaga arbitrase, maka itu yang digunakan atau disepakati penyelesaiannya di lembaga arbitrase tersebut. Ya, karena berdasarkan pasal 2 pasal 55 ayat 2 Undang-Undang 21 tahun 2008 ya. Di mana lembaga penyelesaian sengketa yang dimaksud itu bisa melalui musyawarah, mediasi perbankan, atau yang ketiga melalui Badan Arbitrasi Syariah Basarnas atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum ya. Kalau khusus mengenai syariah ini ada Basarnas namanya. Kalau misalnya permasalahan umum kan bisa di BANI ya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Tapi kalau mengenai syariah karena harus berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrasenya itu di lembaga Basarnas. Ya, lalu kemudian cara atau istilahnya pengaturan terkait dengan perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana maupun gugatan acara biasa ya. Ada Perma nomor 2 tahun 2015 junto Perma nomor 4 tahun 2019 yang mengatur terkait dengan bentuk gugatan sederhana. Jadi maksudnya itu negara melalui Perma itu membuat cara yang lebih sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ya, tapi ada syarat-syaratnya. Misalnya nilai gugatannya tidak boleh lebih dari 200 juta. Lalu kemudian penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama. Kalau misalnya domisilinya berbeda itu tidak bisa melalui dengan cara sederhana, tetapi harus dengan cara biasa. Lalu jumlah para pihaknya juga tidak boleh lebih dari satu.
Ya, kalau lebih dari satu, maka penyelesaiannya dengan cara biasa. Jadi memang kalau menggunakan cara sederhana itu singkatnya eh, para pihaknya tidak banyak, jumlah nilai gugatannya juga tidak besar. Alamatnya juga harus jelas. Ya, berbeda kalau misalnya tidak jelas lawannya posisi di mana, tidak diketahui, lalu kemudian jumlah gugatannya lebih dari 200 juta, pihaknya juga banyak, itu bisa diselesaikan dengan cara biasa, gitu ya. Nah, ini yang paling penting terkait dengan prosedur dan mekanisme berperkara di pengadilan agama. Ya, sebagai seorang advokat tentunya nantinya teman-teman peserta akan mm, berhubungan dengan cara berperkara di PA. Ya, tentunya yang pertama ketika misalnya sudah ada kasus yang datang kepada kalian, pada Bapak Ibu semuanya, eh, pihak-pihak itu akan tentunya membuat surat kuasa gitu ya. Surat kuasa itu nanti akan didaftarkan ke pengadilan agama dan juga beserta gugatan atau permohonannya. Nanti ada beberapa meja yang menerima terkait dengan pendaftaran perkara gugatan dan permohonan tersebut. Ya, petugas meja satu nanti akan menerima gugatan, permohonan, verset, permohonan eksekusi, dan perlawanan pihak ketiga atau dadan verset. Yang mana kemudian berkas yang dikumpulkan tentunya yang pertama terkait dengan surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang minimal 2 rangkap. Khusus untuk surat gugatan, jumlah rangkapnya tentunya menyesuaikan jumlah tergugat. Kalau tergugatnya 10, maka berarti eh, berkasnya itu rangkap 10 ditambah untuk ketua pengadilan itu sendiri. Jadi bisa 12 rangkap seperti itu. Lalu kemudian surat kuasa khusus, ya ini tadi itu wajib untuk dilampirkan kalau memang yang berperkara ini adalah pengacaranya, kecuali kalau misalnya para pihaknya sendiri tidak perlu surat kuasa. Tapi kalau pakai advokat tentunya harus melampirkan surat kuasa khusus disertai juga fotokopi kartu anggota advokat yang berlaku dengan melampirkan juga berita acara penyumpahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Ya, jadi memang nanti kalau kalian sudah lolos UPA lalu kemudian nanti disumpah, berita acara sumpah dan juga kartu anggota advokat itu nanti diperbanyak sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya ada perkara sudah ada repot fotokopi satu-satu. Jadi langsung fotokopi banyak supaya nggak perlu fotokopi bolak-balik gitu ya. Lalu kemudian petugas meja satu akan memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM atau surat kuasa untuk membayar. Jadi setelah mendaftar nanti akan diberikan kitir untuk membayar biaya panjar biaya perkara yang mana diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Ya, nanti yang bisa menentukan adalah pengadilan agama berapa jumlah perkara yang harus dibayarkan panjarnya, disesuaikan tentunya dengan posisi atau domisili tergugat atau termohon dan sebagainya. Lalu kemudian petugas meja satu menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan pada pihak berperkara disertai dengan SK dalam rangkap 3. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank yang ditunjuk dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Jadi akhirnya setelah dibayar nanti harus diserahkan kembali kepada petugasnya bahwa sudah membayar dan nanti akan diberikan nomor perkara. Ya, jadi proses itu perlu kalian ketahui juga karena nantinya akan sering dilakukan gitu ya. Setelah dapat nomor perkara, maka pendaftaran selesai. Pendaftaran selesai, pihak-pihak yang berperkara nanti akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari pemeriksaan sidang. Ya, hari sidang pertama paling lambat 30 hari sejak pendaftaran. Jadi di Pengadilan Agama ada timeline
yang mana paling lambat 30 hari sejak pendaftaran itu sudah harus ada sidang pertama. Pemanggilan pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 hari sebelum persidangan. Nah, tahapan selanjutnya yaitu persidangan. Persidangan tentunya pihak-pihak hadir di persidangan sesuai dengan panggilan sidang, menyampaikan bukti, saksi, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam proses persidangan untuk meneguhkan dalil gugatannya atau membantah gugatan dari lawan, dan kemudian setelah selesai maka akan ada putusan sidang. Ya, perkara harus diputus paling lambat 6 bulan sejak pendaftaran, termasuk minutasi berkas perkara. Setelah putusan, pemohon atau penggugat selanjutnya menghadap kepada pemegang kas untuk menanyakan perincian penggunaan panjar biaya perkara yang telah ia bayarkan dengan memberikan informasi nomor perkaranya. Ya, ini biasanya di dalam praktek pengacara-pengacara itu eh, ada sisa biaya perkara panjar perkara ini yang diurus oleh pengacara. Biasanya klien kan udah nggak mau tahu ya, yang penting perkaranya sudah selesai ya sudah. Nah, ini biaya panjer yang sisa ini biasanya diambil oleh pengacara-pengacara yang mengurus ini, itu yang menjadi rezekinya gitu ya. Artinya ini salah satu sumber rezeki lain yang bisa didapatkan oleh eh, pengacara-pengacara itu yang berperkara di pengadilan agama, diurus sendiri untuk bisa dicairkan ya. Karena lumayan juga kalau misalnya per perkara bisa sisa 300.000 per, per kasus ya. Bisa banyak juga kalau 10 kasus saja sudah lumayan ya, 3 jutaan. Nah, itu artinya bisa, itu yang menjadi sumber juga kenapa banyak sekali pengacara-pengacara di pengadilan agama. Gitu ya. Lalu kemudian pemegang kas berdasarkan buku jurnal keuangan perkara akan memberikan penjelasan mengenai rincian penggunaan biaya perkara pada pemohon atau tergugat. Nah, ini harus diurus maksimal 6 bulan sejak adanya putusan. Ya, karena kalau lewat daripada waktu itu nanti akan masuk kepada negara, kas negara. Nah, makanya daripada masuk ke kas negara, biasanya ini yang menjadi eh, konsen pengacara-pengacara ini untuk diurus gitu ya supaya menjadi uang yang tak bertuan gitu ya. Ya. Lalu kemudian para pihak dapat mengajukan banding dalam tempo 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah pemberitahuan amar putusan apabila pihak tidak ada saat putusan diucapkan. Jadi ada tempo 14 hari untuk mengajukan banding setelah putusan dijatuhkan. Namun kalau seandainya putusan itu tidak diketahui atau artinya tidak diterimakan oleh pihak tergugat dalam waktu yang sudah 14 hari, maka masih ada waktu lagi 14 hari setelah dia menandatangani bukti bahwa dia sudah menerima putusan gitu ya. Lalu terkait dengan produk pengadilan agama. Produk pengadilan agama itu ada dua. Yang pertama adalah putusan, yang mana artinya adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa, dan yang kedua adalah penetapan atau isbat. Nah, yang mana isbat ini bentuknya adalah keputusan dari perkara permohonan. Jadi kalau perkara sengketa, yang ada sengketa itu bentuknya putusan. Kalau perkara permohonan bentuknya adalah penetapan atau isbat ya. Istilah penetapan dan putusan berbeda pada perkara perceraian ya. Ya, jadi ini perlu pemahaman juga atau perlu diingat bahwa kalau perceraian dalam perkara perceraian itu memang istilahnya ada permohonan cerai talak dan juga ada gugatan cerai talak. Tetapi bukan berarti permohonan cerai talak itu eh, tadi gugatan cerai ya, gugatan cerai oleh istri, kalau permohonan cerai talak oleh suami. Bukan berarti kalau permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami itu nanti bentuknya adalah penetapan atau isbat. Ya, makanya di sini ada perbedaan ya. Untuk khusus perkara perceraian itu tidak sama dengan yang dimaksud oleh penetapan isbat itu tadi. Ya, dalam gugatan cerai, produk pengadilan dikenal istilah putusan. Ini pun berdasarkan sengketa pihak istri sebagai penggugat dan pihak suami sebagai tergugat. Kedua istilah tersebut disebut dengan perkara kontentiosa. Ya, selain perkara kontentiosa, terdapat pula produk pengadilan yang perkaranya tidak didasarkan sengketa, tetapi perkara yang sifatnya voluntir, yaitu permohonan
murni yang ditentukan oleh undang-undang, produknya berupa penetapan seperti penetapan ahli waris, penetapan isbat nikah, dan lain-lain yang perkaranya ditentukan undang-undang. Ya, jadi kalau yang dimaksud oleh penetapan atau isbat yang perkara permohonan ini maksudnya adalah terkait dengan penetapan ahli waris, penetapan isbat nikah dan lain-lainnya. Jadi untuk perkara perceraian, kalau misalnya itu adalah eh, permohonan cerai talak itu tetap menjadi jenis sengketa yang mana produknya adalah putusan, bukan penetapan. Ya, produk PA lainnya yang ada di dalam Undang-Undang 7 tahun 89 di dalam pasal 107 disebutkan yaitu berupa permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Produk ini dikenal dengan istilah P3HP. Jadi selain tadi ada putusan, ada isbat atau penetapan, eh, ada juga P3HP. Selain itu juga ada produk lain yang ada di PA berdasarkan pasal 54 Undang-Undang 7 tahun 89 itu berupa war making, yaitu permohonan dari seorang atau para ahli waris yang menyatakan suatu keadaan yang oleh panitera membubuhkan tanda tangannya pada pernyataan tersebut. Ya, itu eh, materi terkait dengan hukum acara peradilan agama. Ada contoh permohonan cerai talak dan juga gugatan, Mbak. Mbak dikirim. Sebentar ya. Nanti. Oh, enggak dikirim ya. Sebentar. Catin aku tak kirim ke kamu. Belum di share masih juga ya. Bisa ditampilkan. Sudah share di grup. Ya, di grup itu ada eh, contoh gugatan cerai, juga contoh permohonan cerai. Ya, yang mana strukturnya ini juga mungkin perlu teman-teman pahami karena barangkali soal upahnya itu kan tidak selalu masalah perdata. Bisa saja sewaktu-waktu permasalahannya adalah permasalahan dari peradilan agama. Nah, misalnya disuruh buat gugatan cerai, maka berarti strukturnya seperti apa itu bisa dibaca bahwa kalau di pengadilan agama itu yang pertama harus ada kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib itu. Ya, beda kalau di peradilan umum. Yang mana kemudian disebutkan juga nama advokatnya dari eh, kantornya di mana, alamatnya di mana, tertanggal berapa surat kuasanya nanti terlampir, ya dilampirkan. Lalu kemudian yang penting juga terkait dengan nama. Nama itu harus ada
binti atau bin. Ya, itu juga harus ditambahkan. Kalau di peradilan agama itu harus ada tambahan bin atau binti. Ya, setelah itu kemudian tentunya para pihak lawannya siapa dijelaskan juga sama seperti peradilan perdata. Lalu kemudian alasan-alasan atau dasar-dasar pertimbangan hukum yang diajukan itu disebutkan kutipan akte nikahnya, lalu kemudian anaknya berapa kalau misalnya sudah punya anak, dijelaskan juga apa yang menjadi dasar perceraiannya. Ya, tentunya itu bisa dibaca juga di dalam Undang-Undang 174 yang menjadi dasar-dasar perceraian ya atau alasan-alasan perceraian itu harus dimasukkan di dalam eh, positanya ya. Setelah itu tentunya yang terakhir terkait dengan petitum yang dimintakan apa. Gitu ya, misalnya gugatan penggugat untuk perceraian atau permohonan cerai talak. Lalu mau dijatuhkan talak berapa gitu ya, sekaligus bisa disampaikan juga di situ. Nah, biasanya untuk hak asuh anak itu diajukan berbeda, gugatan berbeda, permohonan yang berbeda. Tapi bisa juga diajukan jadi satu dengan perceraian. Tapi biasanya pengacara-pengacara itu supaya bisa dapat dua dua kuasa gitu ya. Jadi dipisah biasanya. Nah, pengadilan pun juga kadang-kala menyarankan demikian, tetapi tidak menutup kemungkinan atau diperbolehkan juga untuk mengajukan dalam satu gugatan untuk cerai juga hak asuh anaknya. Itu juga bisa di dalam satu itu ya. Itu bisa dibaca. Sekarang saya kasih waktu 15 menit. Ada contoh soal UPA PA yang saya share di grup. Silakan dikerjakan. Nanti kita bahas bersama. Saya kasih waktu 15 menit ya untuk dikerjakan masing-masing, nanti kita koreksi. Kita cari tahu kira-kira benar berapa, salah berapa ya. Simulasi. Ya, karena nanti ujian UPA itu juga ada soal pilihan ganda dari hukum acara peradilan agama. Ya, satu soal UPA. Oke, 15 soal.
Seperti itu.
Oke. Eh, sebelum kita bahas, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu barangkali dari materi yang tadi sudah saya sampaikan. Boleh tanya dulu sebelum kita bahas contoh soal upahnya. Monggo teman-teman yang di online, jika ada yang mau ditanyakan, oke, monggo Pak. Biar masuk suaranya Pak. Pakai mic dulu. Terima kasih, Ibu. Mungkin pertama yang harus kita pahami sebagai seorang lawyer untuk memberikan kuasa kepada klien. Oke. Ini terkait dengan domisili. Nah, ini Ya, domisili ini memang di lapangan yang sering terjadi. ah, Memang ini terkait kasus perceraian. Ini kan masuk dalam peradilan ya, agama. Dalam perceraian ini ditegaskan kan nanti pasti ada bukti yaitu KTP untuk domisili penggugat atau tergugat kan begitu. oke. Nah, ini kadangkala sebelum melakukan gugatan, ini salah satu pihak itu sudah melakukan pisah ranjang. Nah, Ya, pisah ranjang. ya, Nah, ini kita itu yang lebih tepat mana kadangkala dari pihak yang pisah ranjang itu tinggal di lain tempat tapi belum mempunyai KTP. Nah, tapi kalau kita nanti mengajukan gugatan pakai alamat yang kita gugat dikhawatirkan itu tidak sampai, iya, apakah bisa kita membuat cara lain di tempat yang baru, istilah mungkin kos atau bagaimana, kita biar tidak dikatakan advokat ini kok tidak bisa gitu Bu ya. Jadi bisa nggak kita itu melakukan gugatan di tempat lain itu yang notabene masih belum KTP-nya masih yang di lokasi atau mungkin dengan dasar contohnya domisili. Nah, apakah ini juga bisa diakui? Itu oke. yang pertama. Yang kemudian yang kedua, ini terkait waris juga di pengadilan. Ini biasanya kan contoh dalam penetapan waris. Nah, dalam penetapan waris tentunya akan ditentukan. Nah, ini kan juga kadangkala ada yang masih di bawah umur. Nah, di bawah umur kalau tidak salah kemarin itu ada itu sebagai persyaratan untuk peralihan hak atas tanah biasanya. Nah, itu kan biasanya harus kalau di bawah umur ada penetapan perwalian atau diwaris itu secara otomatis sudah ditentukan. Kadang-kadang kita itu bingung. Nah, ini harus cari pembuat penetapan perwalian juga. Tapi di pengadilan agama tidak bisa. Kok harus ke pengadilan negeri? Itu yang kedua. Nah, sementara itu Ibu yang perlu kami tanyakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan alamat tergugat gitu ya. Kalau kita berbicara normatif dalam aturan undang-undang tentunya harus sesuai dengan KTP, Pak. Ya. Nah, mengenai dasar hukum eh, mau disampaikan di domisili yang baru, nah itu mungkin perlu dipastikan dulu domisilinya itu benar di situ atau tidak. Dan pengadilan mungkin nanti akan eh, menanyakan benar-benar di situ atau tidak, karena kan nanti itu berkaitan dengan biaya panjar perkara juga, Pak, untuk misalnya di luar kota misalnya ternyata. Nah, itu. Tetapi sejauh yang saya tahu ya tetap secara normatifnya harus sesuai KTP saja. Ya, sekarang tuh zaman canggih, Pak. Jadi meskipun domisilinya tidak di situ, di alamat KTP, Mas, telepon di luar aja. Ya, yang ganggu yang lain ya. Ya, jadi takutnya nanti kalau misalnya tidak disesuai dengan itu kan nanti juga berpengaruh ke proses persidangan, semakin lama dan sebagainya. Gitu ya, Pak ya. Ya mungkin Bapak yang lebih sering praktek di lapangan, Bapak kan sudah praktek loh Pak juga di lapangan. Jadi Bapak ini mau tes case gitu ya Pak. Praktek tapi izin Bu. Tapi kan sudah sering di Iya. lapangan Pak. Tapi Jadi
prakteknya memang demikian. Nah, Mm-mm. itu nanti bisa enggak dimasukkan di eksepsi atau dari pihak pengadilan itu membatalkan kegugatan itu. Karena ini kalau di agak jauh kan otomatis kan butuh waktu. Makanya Iya. lebih baik kan secepatnya dialihkan pada saat pertama jangan digugat di sini, silakan di tempat sesuai dengan tempat sesuai KTP. Sesuai KTP. Nah, itu Iya, mungkin Pak. pada Jadi awal memang kalau kita berbicara hukum itu kan normatif ya, Pak. Karena normatif. hukum normatif aturannya di sesuai KTP ya Mm-mm. harus sesuai KTP. Karena kita tidak bisa menjadikan acuan domisili itu menjadi tempat yang eh, diakui gitu ya. Artinya karena memang tidak ada dokumen resminya kecuali mungkin ada pernyataan dari daerah apa kepala desa Iya. atau RT RW setempat yang domisili yang sekarang ditempati orang tersebut bahwa memang orang tersebut sudah tinggal di tempat yang baru tersebut yang tidak sesuai dengan KTP tadi. Tapi kalau kita mendampingi klien, kan keberatan klien kita kalau bisa jauh-jauh. Iya, Nah, bisakah kita itu di eksepsi atau pada saat sidang pertama mengajukan keberatan untuk bertempat tinggal sidang di lokasi yang tidak sesuai dengan KTP? iya bisa Pak. Karena Bisa. harus sesuai KTP. Biar memudahkan juga klien atau si penggugat ini ya dalam artian di si istri. Kalau misalnya ternyata beda jauh, Bisa. ya bisa, Pak. Nah, pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan Berkaitan dengan penetapan waris. Memang penetapan dulu waris. waris itu tugas daripada lurah dan camat. Tapi Iya. sekarang itu ada perwali bahwa kelurahan itu banyak yang tidak mau, sehingga larinya ke pengadilan agama. Nah, di situ kadang-kadang muncul yang namanya anak di bawah umur di waris Iya, itu. Nah, itu kan juga untuk peralihan-peralihan harus membutuhkan uh, penetapan perwalian anak. Nah, untuk iya. perwalian itu kadang-kadang di pengadilan tidak diterima, harus ke pengadilan negeri. Nah, ini kan Alasannya daripada apa pengadilan nah, agama tidak menerima, Pak? ya, Kalau selama tidak ada sengketa, itu bisa diselesaikan di pengadilan agama, Pak. Tapi kalau ada sengketa, biasanya memang mesti mereka mengalihkannya ke pengadilan negeri iya, untuk perwaliannya. iya, Karena takutnya misalnya ternyata sengketanya itu melibatkan orang-orang di luar non-Islam gitu ya Pak. Ada sengketanya itu jadi diselesaikannya di pengadilan negeri. Tetapi eh, kalau tidak ada sengketa, seharusnya pengadilan agama tidak boleh menolak iya. membuat perwalian. Nah, itu perlu diketahui apakah itu untuk kasus khusus kasus itu atau untuk kasus-kasus semua kasus mengenai perwalian. Itu, Pak. Lalu gini, untuk perwalian itu secara kadang-kadang kan di persyaratan ada soal latah bahwa misalnya kalau sebagai syarat itu harus ada perwalian. Nah, perwalian itu artinya kan sebenarnya kalau orang tua itu kan sebagai otomatis sebagai wali Iya. ibu sama bapak. Nah, kenapa kadang-kala kita suruh harus pakai penetapan sebenarnya tanpa penetapan pun itu kan sudah sebagai wali. Iya. Nah, tapi itu dari pihak contohnya untuk peralihan atas tanah itu harus pakai perwalian walaupun itu orang tua. Mungkin ada yang mengatur kita bisa jelaskan ke apa instansi itu. Oh ini loh seharusnya orang tua itu adalah sebagai ahli sebagai perwalian otomatis sebagai wali ibu atau bapak secara otomatis. Jadi tidak perlu adanya penetapan perwalian lagi. Kan ribet. Yang selama ini perwalian suruh ke pengadilan Iya, negeri. tapi Ya itu memang loh. tetap harus ada dokumennya memang, Pak. Jadi memang tetap harus ada dokumen perwaliannya karena seandainya orang tuanya juga meninggal, Pak. Nah, ini kan perlu ada eh, kan tidak selalu perwalian itu ke orang tuanya. Kalau orang tuanya meninggal, perwaliannya bisa ke tantenya, omnya atau Pak D-nya gitu ya. Artinya ke keluarga yang lain. Nah, itu dokumen yang perlu disiapkan tuh di situ, Pak, tujuannya. Jadi supaya sama, jadi artinya meskipun masih ada orang tuanya, tetap harus ada dokumen yang dibutuhkan itu. Ya memang hukumnya demikian, belum ada pengaturan untuk bisa memudahkan seperti yang jenengan sampaikan tadi, dalam artian kenapa kok harus ada seperti itu kalau anak kan sudah otomatis pasti ke orang tuanya. Nah, tetapi kalau misalnya orang tuanya meninggal, nah ini kan tentunya perlu ada dokumen untuk perwalian ke orang lain gitu ya selain orang tuanya. Nah,
Tapi demi hukum, karena adanya asas persamaan, maka meskipun ada orang tuanya pun juga tetap harus ada dibutuhkan dokumen tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke. Terakhir, ini terkait ini kan masalahnya kan kita coba mendampingi dalam Iya, sidang-sidang yang pernah dilakukan. Nah, ini ada persidangan ternyata pada awal biasanya kan mediasi. Nah, iya, di mediasi itu kan prinsipal wajib hadir. Nah, iya, kalau wajib berarti wajib, terutama diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, iya. wajib hadir. Nah, ini pernah kita lihat bahwasanya itu tidak hadir. Nah, itukah bisakah kita menyampaikan, katakan gugatan itu bisa dibatalkan. Ada kita melakukan semacam itu tidak hadir. Bagaimana kita itu membantahnya, kita sebagai pendamping atau sebagai advokatnya, Ya, disampaikan dalam eksepsinya ada saja, Pak. eksepsinya. Ya, dalam eksepsinya disampaikan bahwa pada saat mediasi tidak hadir, namun kok Kok dijalankan? diterima. Ya, artinya bisa proses lanjut kan seperti itu Wah, karena kan sebagaimana diatur dalam Perma nomor tersebut satu. bahwa mediasi itu merupakan hal yang mutlak dilakukan ya oleh pengadilan. Jadi wajib Wajib itu. hadir, wajib ada mediasi itu. Kalau tes sekarang teknologi, misalkan tidak hadir dia nyiasati pakai video call. Nah, buktinya ada nggak bukti video call-nya? Kan video call itu kan juga ada waktu dan juga jamnya, apa namanya, harinya kan ada, Pak. Kalau misalnya di palsu-palsu kan nggak bisa juga. Maksudnya gini, pada saat mediasi, Mm-mm. dia alasan tidak bisa karena sakit, pakai video call. Tapi kalau kita misalkan tidak sesuai itu, kita misalkan tidak mau, apakah akan disetujui? Selama memang benar ada dilakukan di forum mediasi itu, tidak bisa hadir tapi diwakili oleh video call dan para pihak di dalam proses mediasi itu sepakat menyetujui membolehkan ya enggak apa-apa Pak berarti Pak karena kan intinya kan kesepakatan toh Pak kalau para pihak boleh enggak eh, ini pihak lawan nggak bisa hadir tapi melalui video call boleh enggak boleh hakim mediasinya membolehkan para pihak setuju ya enggak masalah kan seperti itu Pak tapi kalau misalnya para pihak keberatan, nggak bisa majelis hakim harus hadir. Nah, ini yang tentunya wajib untuk dihadirkan. Oke. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Sekarang kita bahas dulu aja. Barangkali nanti ada yang mau bertanya. Kira-kira jawaban nomor satu apa ini? Nomor satunya adalah penggugat. Dasarnya di pasal 73. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Ya, di pasal 73. Undang-Undang 7 tahun 89. Lalu kemudian nomor 2. Nomor 2 itu termohon. Ya, permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di dalam pasal 66 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Oke. Nomor 3. Nah, ini agak mengecoh ini. Jadi harus detail tadi terkait dengan sumber hukum. Apa jawabannya? B ya. Ada RV, HIR, RBG, kompilasi hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, Undang-Undang 3 2006 dan Undang-Undang 50 Tahun 2009. Oke, berikutnya nomor 4. Bagi sengketa terkait dengan diatur dalam pasal 49 ya. Tadi sudah saya sampaikan mengenai kompetensi ada di pasal 49. Lalu kemudian yang nomor berikutnya, talak apa ini? Ya, talak raj'i. Ya, kompilasi hukum Islam di dalam pasal 118, talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
Berikutnya nomor 6. Taklik talak. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 huruf E kompilasi hukum Islam. Nomor 7. Berapa lama batas waktu? 6 bulan. Ya. Dasar hukumnya ada di pasal 131 kompilasi hukum Islam. Jadi baca mengenai jangka waktu di pasal 131 ayat 4. Lalu kemudian berikutnya nomor 8. Kecuali D. Di hadapan kepala kecamatan tempat berdomisili. Ya, di dalam pasal 195 ayat 1 kompilasi hukum Islam itu dijelaskan siapa-siapa saja yang wajib ada ya untuk mengenai wasiat. Lalu kemudian berikutnya nomor 9. Nomor 9 apa? D. Saudara kandung laki-laki dan atau perempuan. Dibaca di pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 kompilasi hukum Islam terkait dengan ahli waris. Nomor 10. Wasiat yang sah memenuhi unsur-unsur kecuali apa? B. Wasiat tidak bisa diberikan kepada anak kandung. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 195 kompilasi hukum Islam. Oke, lalu berikutnya berapa batas maksimal memberikan hibah? Tadi saya singgung. 1/3 dari harta benda milik pemberi hibah. Berikutnya, kelompok orang atau badan hukum disebut nazir. Ya, nazir. Pasal 215 ayat 5 kompilasi hukum Islam. Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 215 kompilasi hukum Islam. Berikutnya nomor 13. Wakaf merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama yang mewilayahi tempat keberadaan benda wakaf. D, ya. Ini juga perlu diketahui loh. Jadi jangan meremehkan perkara wakaf, perkara apa zakat, mungkin nanti juga bisa keluar di upah. Oke, berikutnya nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Oke, 15 terakhir. Kontentiosa. Kan cerai talak, tetap kan termasuk kontentiosa, bukan volunteer. Volunteer itu kalau penetapan isbat nikah atau penetapan ahli waris itu volunteer. Ya, tapi kan permohonan cerai talak. Dalam permasalahan talak cerai, tadi kan saya sudah katakan, dalam permasalahan cerai itu meskipun permohonan itu masuk dalam perkara kontentiosa. Gugatan. Bukan, tapi karena ini adalah talak, cerai. Dalam masalah cerai. Nah, iya makanya ini jangan sampai terkecoh. Nah, ini, tadi kan sudah saya tekankan. Ya, jangan sampai terkecoh karena kemungkinan seperti itu. Oke, ada yang salah berapa ini?
Nah, iya makanya itu. Jadi besok saat UPA tolong dibaca baik-baik pertanyaannya. Jangan kupuh gitu ya. Artinya waktu itu masih cukup kok kalau untuk mengerjakan soalnya itu. Jadi dibaca betul-betul jangan sampai keliru walaupun pilihan ganda kesannya mudah gitu ya. Tapi banyak pertanyaan itu yang kecuali lah itu kecuali itu kadang-kadang jenis pertanyaan yang mengecoh gitu ya. Yang bukan. Jangan ngomong ke perempuan. Tadi saya sudah sampaikan waktu materi ada terkait khusus masalah cerai itu masuk kontentiosa, walaupun namanya adalah permohonan cerai talak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Barangkali yang di online, ya, iya ya, boleh. Iya, kompilasi hukum Islam. Oh, iya Ibu. Tapi tadi saya ini Bro. Sorry, bukan bukan Ya. kompilasi hukum Islam, Undang-Undang 789. Oh ya. Ya Ibu. Terima kasih. Yang lain ada lagi ditanyakan? Cukup ya. Oke, saya beri pengumuman terkait dengan yang mau ikut UPA gitu ya. Jadi nanti akan kami bantu mendaftar secara kolektif karena memang batas waktunya kan sampai tanggal 16 sebenarnya kalau di Pradi gitu ya. Tapi kami akan langsung ke DPN saya nanti akan langsung ke DPN untuk mendaftarkan secara kolektif khusus untuk PKPA kita ini, PKPA 22. Yang mana nanti prosedur pendaftarannya itu tetap sama seperti kalau daftar di Pradi gitu ya, artinya tetap harus bayar di rekening Pradi dengan jumlah 2,5 juta. Nah, paling lambat nanti tanggal 23 Mei kalian bayarkan gitu ya untuk pendaftaran UPA-nya. Nah, tapi syarat untuk bisa ikut UPA bagi yang mungkin belum menyelesaikan biaya pendidikan PKPA dan juga administrasi PKPA itu bisa diselesaikan dulu gitu ya. Karena nanti kalau belum selesai saya tidak bisa memproses untuk sertifikatnya ya. Karena saya harus membayar ke DPN juga dan DPC untuk biaya PKPA baru nanti mereka akan menerbitkan sertifikat. Nah, sertifikat yang nanti sudah dibuat oleh DPN nanti akan dikirimkan ke kami ya kan. Nah, itu nanti yang akan kita eh, serahkan untuk pendaftaran UPA-nya. Jadi bagi yang mau ikut UPA, mohon untuk bisa diselesaikan dulu PKPA-nya, baru kemudian bisa daftar UPA-nya. Gitu. Bagi yang sudah selesai pembayaran PKPA-nya sudah lunas dan mau daftarkan UPA, boleh ya. Berkasnya diserahkan ke Mas Jipi, ada fotokopi KTP, bukti setor asli UPA di Bank BCA, lalu kemudian fotokopi legalisir ijazah dan transkrip itu wajib. Lalu kemudian pas foto background biru ukuran 3x4, 4 lembar, belakang foto ditulis nama lengkap dan kotanya, gitu ya. Oke, ada mau ditanyakan barangkali terkait upah ya? Bu, Ya, mau nanya harus legalisir untuk dari universitas. Untuk formulir pendaftarannya ini nanti bisa minta ke Mas Jipi untuk formulir pendaftaran upah nanti bisa diisi, gitu ya. Bu Oh, untuk yang di dikosongin luar aja, Kak kota Papa. gimana ya Bu ya? Ya, yang di online bagaimana? Ya untuk yang di luar kota gimana ya Bu ya? Oh Untuk ya, ujian. luar kota nanti bisa komunikasi sama Mas Jipi juga, Mas Jupri ya. Untuk berkasnya tetap dikirim ke kami, nanti kami yang mendaftarkan. Nanti kalau sudah dapat nomornya, nanti akan kami kirimkan kembali ke alamat yang di luar kota itu. Jadi aman, Ujiannya yang luar kota karena pun juga bisa daftar. ujiannya nanti online apa kita ujiannya di Ujiannya enggak ada online, ini Mbak. Ujiannya itu di kota masing-masing ada. Jadi seluruh oh di kota. Indonesia itu ada beberapa kota yang di ini ditunjuk oleh BPN Pradi untuk
diselenggarakan PKPA. Jadi ada beberapa kota. Mbaknya di mana ini kotanya? Saya di Jakarta, Bu, di Kuningan. Kan Oh dekat iya, sini sebenarnya ada ya, yang tadi. iya, ya kan Pradi sekarang dipindah habis dari Jakarta Barat, sekarang pindah ke Jakarta Timur. Nah, itu yang kantornya DPN Pradinya. Kami itu ada di Jakarta Timur sekarang. Bisa kok Mbak, nanti tetap kami bantu untuk daftar upahnya. Nanti hubungi Mas Jipi aja ya Mbak ya untuk berkasnya. Siap, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, iya, ya bukti pembayaran. Bukan. Kalau bisa harus detailer kan? Kalau bisa harus detailer ya. Kalau misalnya kemarin itu juga ada beberapa peserta PKPA yang angkatan sebelumnya itu sudah terlanjur bayar melalui m-banking gitu ya ya di print. Tapi kalau bisa karena ini belum terlanjur melalui m-banking kalau bisa detailer aja gitu ya. Karena biar ditulis jelas namanya terus ikut upah kapan gitu ya. Seperti sudah di-share Mas GP ya, misalnya namanya Aura Jelita SH, UPA Pradi 2025 Surabaya gitu ya. Artinya untuk ujian di Surabaya. Kalau Jakarta ya ujiannya di Jakarta. Gitu ya. Oke, ada lagi mau tanyakan? Cukup ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu BC atas pemaparan materi. Selanjutnya sesi foto bersama kepada para peserta bisa maju ke depan untuk sesi foto bersama.